Saya ini korban kekerasan seksual oleh oknum anggota kepolisian. Nah, kemudian hubungan kami bermula dari janji pernikahan yang diulang-ulangnya kepada saya, melainkan untuk mencari keadilan untuk diri saya. Saya mau negara hadir dan melindungi korban, terlebih ketika pelakunya adalah aparat kepolisian yang seharusnya melindungi masyarakat. FM, seorang bidan asal Medan, akhirnya angkat suara mengenai pengalaman pahitnya di Batam. Ia meninggalkan pekerjaannya sebagai bidan demi bujuk rayu seorang oknum anggota polisi yang berpangkat sebagai Brigpol di Batam. Brigpol AS berjanji untuk menikahinya, namun semua itu tinggallah janji. Brigpol AS meninggalkan FM dalam kondisi hamil dan diketahui ini merupakan kehamilan yang kedua setelah kehamilan yang pertama mengalami keguguran. Brigpol AS juga diketahui melakukan tindakan penganiayaan kepada bidan FM dan beberapa kali bidan FM mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Berikut penuturannya kepada reporter Tribun Batam. Saya ini korban kekerasan seksual oleh oknum anggota kepolisian. Nah, kemudian hubungan kami bermula dari janji pernikahan yang diulang-ulangnya kepada saya. Kemudian yang bersangkutan sudah bertemu sama orang tua saya dan sepakat melangsungkan pernikahan kami. Atas dasar itulah saya makin yakin dan percaya sama janji-janji dia sama saya. Kemudian saya juga sudah mengorbankan pekerjaan saya dan mengikuti apa kata si pelaku tersebut, bahwasanya harus diadakan pernikahan secara kedinasan. Nah, kemudian saya kembali mengalami tindak pidana kekerasan seksual lagi, seperti yang saya laporkan di Polda Kepulauan Riau, yang mengakibatkan saya hamil. Dan selama saya hamil, saya mengalami kekerasan fisik dan psikis yang sangat berat. Saat itu, di keadaan saya yang hamil, kaki saya ditendang, tubuh saya dicabut sampai berdarah. Saya dipiting sama dia, didorong berkali-kali dan juga didorong sampai saya jatuh ke lantai. Itu semua saya alami dalam kondisi hamil. Akibat dari apa yang diperbuatnya sama saya kehilangan janin saya. Harapan kakak saat ini seperti apa untuk yang bersangkutan? Saya berharap kasus ini diproses secara transparan ya, nggak ada yang ditutupi, nggak ada intervensi dari pihak manapun maupun dari internal kepolisian. Karena ini saya bukan korban yang pertama. Setelah saya laporkan 3 laporan di Polda Kepulauan Riau, 1 laporan kode etik, 2 laporan pidana, diketahui dan dikonfirmasi bahwasanya benar si pelaku tersebut pernah dilaporkan dengan kasus yang sama oleh perempuan. Saya nggak mau ada korban lain setelah saya. Dan ini juga jadi pengingat bahwa nggak ada satupun aparat yang kebal hukum. Saya mau keadilan. Saya nggak bisa terima intervensi dari manapun, baik itu dari internal kepolisian. Saya mau negara hadir dan melindungi korban, terlebih ketika pelakunya adalah aparat kepolisian yang seharusnya melindungi masyarakat. Kisah ini bermula dari Januari 2024 saat bidan FM berkenalan dengan Brigpol AS melalui media sosial. Hubungan mereka pun berlanjut serius sehingga Brigpol AS datang ke Medan dan meyakinkan FM untuk menikahinya. Keluarga bahkan telah menyiapkan rencana pernikahan yang berlangsung pada 12 Juli 2025 di Batam. Demi rencana itu, FM pun mengundurkan diri sebagai bidan dari pekerjaannya di Medan, namun semua batal tanpa kejelasan. FM justru mendapatkan perlakuan kasar dari Brigpol AS. Dan pada tanggal 18 Desember 2025, sidang etik digelar terhadap Brigpol AS dan berlangsung secara tertutup.
Namun semua ini menuai sorotan, khususnya dari kuasa hukum keluarga yang sejak awal mengawal kasus ini. Berikut kita saksikan penuturannya kepada reporter Tribun Batam. Awal saya kenal sama dia itu di Januari 2024 sampai di 2025. Nah, di situ kami pacaran, kemudian berkomitmen mau menikah. Nah, jadi makanya terjadilah rencana pernikahan kedua belah pihak keluarga gitu. Komunikasinya bagus, baik-baik semuanya. Jadi nggak ada alasan untuk si Yesaya Arga Aprianto si lain ini untuk kita meragukan dia sedikit pun, karena dia memang betul-betul semeyakinkan itu waktu itu gitu. Baik orang tua saya, baik saya, keluarga saya yang lain juga gitu. Iya, dia ngiming-ngimingin nikah lah gitu, ngajak nikah, tapi nggak ada pembuktian sama sekali. Perubahan sikap dia itu terjadi setelah saya hamil. Nah, setelah saya hamil dan setelah juga saya sampai di Batam. Nah, dia juga itu banyak bohongnya sama saya. Banyak lah nutup-nutupin tentang perempuan. Kemudian juga ternyata dia itu pernah dilaporkan. Kemudian juga tentang janji menikah. Secara kedinasan juga tidak ada. Banyak, iya, saya dapat kekerasan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya juga, mungkin udah masuk media, saya selama hamil itu dapat kekerasan fisik. Habis-habisan saya, sampai saya keguguran.